Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini guys, aku mau ngejelasin kenapa aku bisa terpapar COVID. Jadi ibu aku itu dari tanggal 24 udah ngedrop di rumah. 3 hari setelah ngedrop itu mama dibawa ke 24 jam mama ambil darah di sana, hasilnya tipes akut. Tanggal 24 Agustus itu udah rapid test, hasilnya non reaktif atau negatif. Aku bawa pulang. Cuman emang dari 24 jam itu udah ngingetin bu, kalau tipes itu kan bahaya bu. Udah gitu mama aku tuh udah kambuh kesekian kalinya. Jadi tolong bu, jangan berkontak dengan siapapun. Kalau bisa dibatasi di rumah. Dari situ aku memutuskan untuk ya udah aku yang ngerawat. Jadi aku bolak-balik ke warung dan ke rumah. Yang penting mama masih bisa, alhamdulillah masih bisa aktivitas. Selama seminggu dari tanggal 23 itu ke nggak sampai seminggu lah, sampai seminggu tuh mama ngedrop sampai muntahnya tuh bener-bener, maaf ya, aku nggak bisa disensor. Mama tuh jackpot sampai ke ubin, sampai bener-bener lemes dan nggak ada yang bisa dijackpotin lagi, cuman angin doang. Aku telepon adikku, saat itu adikku lagi di puncak. Adikku bilang bawa ke dokter teh gitu. Tanggal 28 itu bawa ke Setia Mitra, hasilnya sama, hasil rapidnya negatif, dan mama itu divonis tipes akut. Dianjurkan untuk scan toraks, CT scan toraks. Nah, di situ aku pikir oh ya udahlah gitu, mama udah mendingan. Tapi setelah pulang dari rumah sakit yang kedua itu, mama kambuh lagi, dan ini hampir bener-bener kayak orang pingsan. Masih sadar tapi lemas banget. Akhirnya aku memutuskan untuk ke rumah sakit. Pertama kita ditolak 4 rumah sakit. Aku nggak bisa ngasih tahu rumah sakit ini, takutnya nanti aku jadi ngejelek-jelekin rumah sakit 4 ini. Yang pastinya demi Allah aku 4 rumah sakit ini nolak karena mereka satu pintu. Aku bawa hasil mama tuh non reaktif. Nah, 4 rumah sakit ini satu pintu, jadi COVID dan non-COVID itu digabung. Aku mikir dalam kondisi mama yang lemah, gak mungkin dong mama dicampur di IGD dan aku gak boleh nemenin. Akhirnya pas aku datangin rumah sakit yang kelima ini, alhamdulillah mama diterima. Mereka sih gak ngejelasin ini COVID atau non-COVID. Yang pastinya pada saat aku masuk ke tenda IGD itu, dokternya pas lihat aku bawa hasil dari rumah sakit dan 24 jam itu, oh non reaktif ya bu, ya udah pakai turunin aja ibunya pakai kursi roda, soalnya bednya nggak mungkin bisa dipakai gitu. Ya udahlah, aku bilang ya udah aku pakai kursi roda. Dalam kondisi mama yang lemah itu ya aku fokusnya cuma di mama gitu kan. Terus sambil aku ngurus administrasi segala macam, aku bolak-balik, mama harus di scan toraks gitu. Nah ya udah aku ikutin tuh mama scan toraks. Terus pas aku nunggu 1 jam, tiba-tiba dokter IGD-nya manggil aku, bu sini. Oh iya, kenapa dok? Ibunya itu harus di CT scan ya katanya gitu, nanti untuk nentuin dia dirawat di mana gitu. Oh pikir aku oh ya udah dok, nggak apa-apa, yang terbaik aja, mau CT scan juga nggak apa-apa. Aku urus lagi administrasi, nggak lama aku balik,
Aku bawalah mama ke radiologi lagi, di CT scan, dan itu semua aku yang pegang. Aku nggak mau tim medis megang mama. Jadi bener-bener aku yang gotong mama, aku yang nurunin mama. Terus akhirnya udah di CT scan, aku nunggu lagi, kurang lebihnya tuh ada kali 1,5 jam. Nah, sambil nunggu itu aku mulai panik karena orang yang deket mama itu divonis COVID positif, dan itu karyawan rumah sakit itu bagian gizi, ada 2 orang, dan ditambah 1 orang itu lagi nunggu hasil. Aku makin deg-degan dong. Tadi aku berarti mama sama kita tuh kecampur antara yang COVID dan COVID, tapi aku tetap positif. Udahlah, biarin, ini jalan Allah, pokoknya bismillah aja gitu. Terus aku juga mama, bener-bener mama pakai masker, jangan sampai lepas. Pokoknya aku bener-bener ngelindungin mama, aku deket mama, nggak mau aku jauh dari mama. Terus tiba-tiba dokter IGD manggil lagi, Bu, kesini. 1,5 jam berselang, aku disuruh duduk. Aku nggak mau duduk awalnya karena tempat duduk itu bekas orang yang habis divonis positif COVID. Aku bilang sama dokter, dok, saya diri aja boleh nggak? Duduk ya Bu, nanti ibu mau ngeliat hasil dari scan CT scan. Oh baik. Ya aku duduk, hati-hati banget. Aku duduk dan aku nggak megang meja di situ. Aku yakin masker aku tuh udah rapet banget. Terus aku juga pakai hand sanitizer dulu tuh, karena di samping dokter ada kan hand sanitizer. Dokter ngomong sama aku, Ibu, hasil CT scan, jadi pada saat scan pertama, scan torak biasa itu ada kelihatan ruang putih. Aku konsultasi sama dokter paru, katanya dokter IGD. Aku konsultasi sama dokter paru, aku kirim lewat WA. Terus yang hasil yang baru juga CT scan toraknya itu juga aku udah kirim. Ternyata ibunya ibu itu memang tipes, tapi virusnya itu sudah sampai kemana-mana, dan itu di dada ini terlalu banyak awan putih, dan itu bisa dikatakan pneumonia. Nah, pneumonia ini ada di kasus COVID. Aku tanya, tapi Bu, aku nggak COVID kan? Saya nggak bisa mastiin Bu, katanya dokter. Jadi kenapa saya menganjurkan untuk CT scan toraks, untuk memastikan nanti ibunya ibu ini mau ditaruh di mana, di ruang biasa kah atau isolasi? Ternyata dokter paru ini menganjurkan untuk ibunya ibu itu masuk ke ruang isolasi. Nanti kita akan lakukan swab. Jika memang hasil swabnya menunjukkan positif, berarti ibunya ibu tetap akan ada di ruang isolasi. Jika memang hasil swabnya negatif, ibunya ibu akan kami pindahkan ke ruang netralisir dulu, karena kan baru keluar dari ruang isolasi. Nanti setelah dinetralisir baru pindah ke ruangan yang rawat inap biasa. Aku bilang, swabnya kapan Bu? Hari ini juga atau gimana? Kemungkinan besoknya Bu. Bisa nggak saya besok aja yang nemenin swab mama? Oh nggak bisa Bu, ini harus langsung dimasukkan ke ruang isolasi, dan ibu harus tanda tangan bahwa ibu menyerahkan ibunya ibu ke ruang isolasi untuk kami tangani, untuk kami obati dengan serius gitu kan. Terus aku bilang tuh sama dokter, dok, bisa sembuh nggak? Aku bilang gitu. Dan memang sudah pasti pneumonia itu memang menjurus COVID. Kata dokternya, Bu, rata-rata itu yang COVID akut itu memang mereka semuanya hasil CT scan-nya itu pneumonia Bu. Aku jadi makin deg-degan, ya Allah, aku harus apa yang harus aku perbuat gitu. Aku gak tahu lagi tuh pada saat itu. Tapi karena mental aku yang kayak
baja, aku langsung bilang sama dokternya, dok, saya boleh bawa pulang mama, aku bilang gitu. Padahal hati aku tuh kayak gimana gitu, nggak 100% lah, 75%. Kenapa dibawa pulang, kata dokternya. Kalau misalnya ibu saya negatif pada saat hasil swab, kondisinya dalam 1 malam itu mama akan dicampur dengan isolasi dengan yang covid. Apakah dokter bisa menjamin bahwa ibu saya nanti nggak akan tertular? Aku bilang gitu. Saya nggak bisa memastikan, Bu, tapi yang pastinya ini harus dirawat benar-benar ibunya. Aku langsung jawab lagi, dok, saya yang bawa pulang ibu saya yang rawat. Sebenarnya sih gini, Bu, ibu cuma cukup tanda tangan di ruang isolasi. Kalau misalnya memang ibunya ibu sehat, ya insya Allah selamat. Tapi nanti memang sih di tanda tangan penyerahan pasien itu ibu harus tanda tangan juga. Jika memang ibunya ibu tidak ada umur, tetap harus jalanin protokol yang diturunin dari pemerintah bahwa pasien covid itu harus dimakamkan di Pondok Rangon. Bless, kayak petir nyamber ke dada saya tuh, ke dada aku tuh sampai langsung yang tadi 75%, 100% aku langsung yakin, dok, ibu saya bawa pulang. Kalau memang ibu saya nggak ada umur, biarlah ibu saya meninggal di tangan saya. Saya janji, dok, kalau ibu saya memang gak ada umur, saya yang mandiin sendiri. Saya jamin saya di rumah akan jalin protokol. Kalau dipikir ulang, kenapa ya dia ngomong kayak gitu, yakin banget. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba 100% makin yakin kalau udah bawa pulang gitu. Terus yaudah, kamu pikir-pikir dulu. Enggak, dok, saya nggak pakai pikir lagi, saya mau pulang. Oke, kalau memang kamu pulang, kamu harus cari materai, kamu tanda tangan, paksa pulang. Kalau memang nanti ada apa-apa sama ibu kamu, kita nggak bisa bantu apa-apa. Nggak apa-apa, dok, saya terima resikonya, aku bilang gitu. Terus aku bilang kayak gitu, terus aku langsung meluk mama. Aku samperin mama, terus aku meluk